Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas filosofi pendidikan Indonesia topik 5 tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik adalah pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Pendidikan seperti ini mengedepankan kebutuhan dan kepentingan peserta didik, sehingga peserta didik diharapkan dapat terlibat aktif dalam proses belajar dan mencapai potensi terbaik mereka. Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik juga mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan, bakat, minat, dan latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan ini menawarkan ruang untuk mengakomodasi perbedaan tersebut sehingga setiap peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat konsisten dengan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Beliau percaya bahwa pendidikan harus mengakomodasi perbedaan peserta didik, menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses belajar, dan mengembangkan karakter atau budi pekerti peserta didik. Pemikiran beliau juga menekankan pentingnya akses pendidikan yang adil bagi semua anak tanpa terkecuali. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang memberikan kebebasan dan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal, dengan menghargai perbedaan dan keanekaragaman baik dari segi bakat, minat, budaya, maupun latar belakang sosial ekonomi. Pendidikan tersebut juga mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis, mandiri, kreatif, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, empati, dan solidaritas. Peserta didik diajarkan untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, serta belajar untuk membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Dalam pendidikan yang memerdekakan peserta didik, menurut Ki Hajar Dewantara, guru bukanlah sebagai pihak yang menguasai atau memerintah peserta didik, melainkan sebagai fasilitator atau pembimbing. Guru harus membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan bakat mereka, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, implementasi pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melibatkan peserta didik aktif dalam proses belajar dan mengajarkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kehidupan mereka. Metode ini memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan inovasi. Yang kedua yaitu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum yang fleksibel dan adaptif dapat memungkinkan peserta didik mempelajari materi pelajaran sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dengan cara ini, peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pelajaran yang diminati dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Yang ketiga yaitu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dapat menjadi alat yang berguna dalam pendidikan abad ke-21. Dengan memanfaatkan teknologi seperti perangkat lunak pembelajaran, video pembelajaran, atau aplikasi pembelajaran, peserta didik dapat memperoleh pengetahuan dengan cara yang menarik dan interaktif. Yang ketiga yaitu membangun lingkungan belajar yang inklusif dan aman. Lingkungan belajar yang inklusif dan aman dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar. Guru dan pengajar harus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang tidak membedakan peserta didik berdasarkan latar belakang, jenis kelamin, agama, atau orientasi seksual. Lingkungan yang aman juga memungkinkan peserta didik merasa nyaman dan terlibat aktif dalam proses belajar mereka. Terakhir, menerapkan pendekatan pengajaran yang berbeda-beda. Peserta didik memiliki keunikan dan perbedaan dalam kemampuan, minat, bakat, dan pengalaman hidup. Oleh karena itu, guru dan pengajar harus mengakomodasi perbedaan tersebut dan menerapkan pendekatan pengajaran yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik.